Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua selalu berjalan dalam perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, jadi mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami membuka hati kami untuk menerima pengajaran firman-Mu. Kami merendahkan hati kami untuk menerima teguran dan koreksi-Mu. Berbicaralah ya Bapa dan berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi pengertian untuk bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bagian yang terpenting dari manusia adalah roh manusia, bukan tubuh atau jiwa, karena roh bersifat kekal dan roh kitalah yang nanti akan kembali kepada Allah. Berbeda dari prinsip-prinsip dunia, di mana orang-orang hidup dengan mengikuti kesenangannya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dipimpin oleh roh Allah. Mari kita baca Roma 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hidup mengikuti kesenangan dunia adalah hidup dalam kedagingan yang pastinya akan menuju kepada kematian, baik kematian mental maupun kematian fisik. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dengan jelas mengatakan bahwa jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sebaliknya, jika kamu hidup menurut roh, kamu akan hidup. Kematian dan kehidupan yang dibicarakan di sini adalah mengenai kualitas hidup yang kita jalani selama di dunia ini yang akan mempengaruhi juga kehidupan kekal kita nanti. Jikalau kita hidup dalam kedagingan, maka kita akan segera menuai hasilnya dalam kehidupan kita saat ini juga. Contohnya saja, hidup dalam pesta pora dan kemabukan akan langsung berpengaruh pada kesehatan tubuh, kesehatan mental, dan bahkan mengakibatkan kematian yang lebih cepat. Oleh karena itu, firman Tuhan berkali-kali memberikan kita nasihat untuk menjauhi hidup dalam kedagingan. Meskipun begitu, kesenangan-kesenangan dunia ini memiliki daya tarik yang kuat bagi kedagingan manusia. Mereka menawarkan sukacita yang semu dan kelepasan sementara dari segala permasalahan yang sedang dihadapi. Dan ini adalah tawaran yang sulit untuk ditolak oleh setiap manusia. Mari kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebagai orang-orang percaya, kita telah diberikan roh yang baru yang ingin selalu menuruti kehendak Allah. Akan tetapi daging kita lemah dan ingin mengikuti keinginan dosa. Ini menghasilkan pertentangan yang terus-menerus di dalam diri seseorang. Bahkan Rasul Paulus juga mengalami hal ini sehingga dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, ia mengatakan, "Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku."
Roh yang kuat akan membuat kedagingan menjadi lemah. Sebaliknya, kedagingan yang kuat adalah pertanda roh yang lemah. Jika demikian, maka agar kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya, maka kita harus memiliki roh yang lebih kuat daripada kedagingan kita. Mari kita lihat hal-hal apa saja yang bisa membuat kita memiliki roh yang kuat. Hal yang pertama yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menolak kedagingan dan hidup sesuai kehendak Allah. Akan tetapi, kita harus terus memelihara persekutuan kita dengan Roh Kudus dengan cara berserah kepada suara Roh Kudus. Roh Kudus seringkali berbicara kepada kita seperti suara hati kita. Dia berbicara dengan lemah lembut untuk mengingatkan kita, mengoreksi kita, menguatkan kita. Jadi, diperlukan kepekaan untuk mendengarkan dan membedakan suara Roh Kudus dari suara hati kita, dan diperlukan kerendahan hati serta ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Persekutuan dengan Roh Kudus adalah kekuatan yang terbesar bagi kita untuk mengatasi keinginan daging kita. Hal yang kedua yaitu hidup bergaul dengan firman Allah. Firman Allah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mengetahui kehendak Allah dan mendengarkan suara Roh Kudus. Firman Allah merupakan dasar bagi kita untuk bisa membedakan suara Roh Kudus dari suara hati kita, karena Roh Kudus selalu berbicara selaras dengan firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Hidup bergaul dengan firman Tuhan akan mencegah kita dari keinginan-keinginan daging yang berdosa. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kita tidak bisa melawan keinginan dosa dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita membutuhkan Roh Kudus dan firman Allah. Oleh karena itu, marilah kita bertekun dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus dan membaca firman Allah setiap harinya, agar kita memiliki roh yang kuat. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami, agar kami memiliki roh yang kuat untuk melawan keinginan-keinginan daging. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kehendak-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan segala tantangan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa atas berkat kasih karunia dan pengurapan yang baru hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.